Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal hurriyah wa nahnu syakiruna li hadhihi an-ni'mah wa 'azamuna ala malaiha bil a'mali salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam karunia, terutama nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kemerdekaan, sehingga kita wajib untuk mensyukuri nikmat ini, dan kita berazam, beriktikad untuk mengisi nikmat-nikmat itu dengan amal salih. Dengan itulah maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita agar senantiasa selalu mengisi nilai-nilai, yaitu kesempatan hidup yang tinggal sisanya di dunia yang sangat fana ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada di antara orang-orang mukmin itu yang senantiasa menepati janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadhir wa ma baddalu tabdila. Ada di antara orang-orang mukmin yang senantiasa mereka menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka yaitu menemui Allah Subhanahu wa taala sampai kepada akhir hayatnya, yaitu di dalam perjalanan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka yang masih menunggu dari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin umurnya masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, dan tidak pernah janji mereka itu diganti dengan janji dengan yang lainnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka apa yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah salah satunya keteladanan daripada para pahlawan yang menjadi syuhada, gugur di dalam membela dan juga mengambil negara kita Indonesia itu dari tangan penjajah. Mereka bertekad dalam rangka untuk membebaskan negara ini, tiada lain adalah satu, dalam rangka untuk menjadikan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bermartabat, dengan keteguhan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membela agama di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tergolong orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ditegaskan dalam Quran surat Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Bahwa salah satu kepentingan daripada para pahlawan itu tidak ada kepentingan lain kecuali adalah bagaimana menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kemerdekaan ini pun adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bukanlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukannya kekuatan itu adalah dari orang-orang mukmin itu sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, Allah lah yang memberikan kekuatan itu kepada orang-orang mukmin. Maka apa yang bisa kita ambil saat sekarang ini dalam kita mensyukuri karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah bil a'malis shalihah. Para pahlawan yang sudah membela yaitu negara kita ini, mereka mengatakan kami dulu berjuang adalah dengan melawan para penjajah, mengusir penjajah dari alam Indonesia ini. Tapi sekarang kalian berjuang lebih berat daripada kami, yaitu bagaimana satu, yaitu melawan saudara kalian sendiri sebangsa dan setanah air yang mungkin bisa berselisih paham bagaimana mereka dalam rangka untuk membangun kemerdekaan Indonesia itu dengan berbagai macam, yaitu pembangunan, baik itu dalam pembangunan pendidikannya, pembangunan ekonominya, dan juga pembangunan dalam infrastruktur, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera, negara yang dibangun dengan penuh kesatuan dan persatuan, sehingga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini adalah merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menolong yaitu agama Allah Subhanahu wa taala dengan kapasitas ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah Allah berikan kepada kita, maka ini pun adalah merupakan bagian daripada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita adalah akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita lakukan di dunia. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit amal soleh yang kita lakukan, maka nanti akan diperlihatkan dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apabila kita melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, hal itu juga akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sekarang sewaktu hidup di dunia, apatah lagi ketika kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi keteguhanlah yang dijadikan sebagai teladan bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, yang kedua adalah keberanian. Dalam hal ini bahwa tidak ada yang paling ditakuti oleh para pejuang itu adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pahlawan-pahlawan muslim itu dengan kalimat takbir Allahu Akbar, pada waktu itu pun apapun yang ada di tangannya, apakah itu bambu runci, apakah itu cuman ketapel, apakah itu cuman batu, maka siap dalam rangka untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaum penjajah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takru syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kita sukai, yang kita sukai itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu adalah merupakan sesuatu hal yang harus sudah kepastian. Tapi boleh jadi sesuatu yang kita cintai justru di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah kita,
termasuk adalah memerangi yaitu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain bahwa kata yang paling tepat untuk para pejuang saat ini adalah bagaimana kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Paling tidak kita mengingatkan bahwa saudara-saudara kita yang sudah Allah pilih menjadi pemimpin di antara kita, maka ketika mereka melakukan satu penyimpangan, kesalahan, maka ingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan mereka, berilah nasihat mereka, karena justru dengan nasihat itu adalah amat sangat bermanfaat bagi mereka dan juga bagi orang-orang mukmin. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan bahwa nasihat itu adalah yang pertama bagi Allah, nasihat itu yang kedua bagi Rasulnya, nasihat yang ketiga adalah bagi orang-orang mukmin. Jadi nasihat itu adalah bukan hanya sekedar dari orang yang sudah dikatakan mereka itu mungkin menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang menjadi pemimpin, tapi bisa jadi nasihat itu adalah satu perbuatan yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa itu adalah mereka akan tergolong orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah satu keberanian apabila kita memberikan nasihat. Yang pertama adalah di depan pemimpin, yang kedua adalah ketika itu kita bisa meluruskan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang terakhir, yang ketiga adalah keteladanan yang bisa kita ambil dari para pejuang itu adalah kesabarannya. Mereka bukan hanya sekedar yang dikorbankan adalah yaitu dengan tenaganya, pikirannya, bahkan sampai kepada harta dan nyawa mereka korbankan. Tiada lain adalah dengan dasar iman, yang kedua adalah dengan dasar kesabaran. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minin 'alal qital, iyakun minkum 'ishruna sabirun yaglibuna mi'atain wa iyyakum minkum mi'atan yaglibuna alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, beri kabar kepada orang-orang mukmin tentang suatu peperangan bahwa jika di antara mereka ada yang sabar itu adalah 10.000, maka akan mengalahkan 20.000 orang-orang yang tidak sabar, dan seterusnya. Apabila ada yang sabar itu adalah 100.000, maka akan mengalahkan 1.000 orang yang tidak sabar. Inilah adalah kekuatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah. Betapa dalam suatu peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan di dalam Al-Qur'an, kelompok yang sedikit itu akan memberikan kemenangan kepada kelompok yang banyak. Salah satunya adalah dalam peristiwa perang Badar, 300 melawan 1.000 personil orang-orang kafir Quraisy. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada orang-orang mukmin yang sabar.